Oke, nah gue udah ngomongin soal mental yang pertama ya kan, soal self concept, growth mindset, proaktif. Berikutnya mentalitas kedua nih, bukan mentalitas sih, lebih tepatnya mungkin lo harus ngerti dikit ya tentang learning proses itu gimana ya. Nah, jadi gini, di dalam kita belajar, kadang-kadang masalah utamanya adalah ada banyak yang udah ada di otak kita yang salah nih ceritanya nih gitu kan. Udah ada kebiasaan berpikir ya, kebiasaan berpikir yang begini, ternyata itu sebenarnya salah. Kemudian pengetahuan-pengetahuan banyak yang kita tahu, ternyata sebenarnya salah gitu. Hal-hal ini itu bikin masalah sebenarnya kalau belajar. Kadang-kadang misalnya lo masuk nih, nggak sadar masuk, 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 belum terintegrasi sama yang ini masih salah. Terus begitu lo mau mengingat, ke campur-campur sama yang salah-salah gitu ya. Jadinya dalam belajar itu lo harus sadar ada proses di mana selain learning ya, selain learning ada konsep unlearningnya juga, unlearn ya. Setiap lo belajar hal apa, coba lo pikirin apa hal-hal yang perlu lo unlearn. Oke, ini penting ya. By the way, gue mau ceritain dikit. Visinya Zionis ini ada konsep itu gini. To spark the love of learning in everyone, everywhere, to question everything. Kebayang nggak? Spark the love of learning in everyone, everywhere, to question everything. Nah, kalau misalnya kita mau meringkas gitu ya. Kan Zenius mau membuat seluruh Indonesia kalau bisa kita CCA dah gitu kan. Cerdas, cerah, asik, udah tahu nih. Sat, CCA. Nah, untuk mencapai ke sana ada prosesnya. Prosesnya apa? Prosesnya apa supaya bisa itu tercapai? Yang pertama tadi yang mission tadi kan, love of learning in everyone, everywhere, to question everything. Jadi lo lambangnya pakai love ya, love and question everything tanya. Itu koridornya. Kenapa? Bayangin gini, kalau belum ada love of learning, belum ketagihan belajar, belum ada intrinsic motivation yang tinggi banget, ya, lo belum tentu bisa mencapai sana karena energinya kehabisan gitu. Nah, jadi love of learning tadi ini penting banget untuk dibangun. Dan tadi gue udah sebelumnya gue udah sempat juga gitu kan, ada video-video yang bilang oh oke, gimana cara membangkitkan intrinsic motivation, love of learning, caranya gimana gitu kan, macam-macam caranya. Nah itu udah. Yang kedua, ini berhubungan dengan yang gue bilang tadi soal unlearn ya. Question everything. Nah, question everything ini, pentingnya minta ampun ya. Dalam proses belajar tuh, lo coba ingat-ingat segala hal yang pernah lo tahu dalam hidup lo, misalnya pernah diajarin sini, situ, sini, bener nggak sih? Ya, bener nggak sih ini? Bener nggak sih itu? Nah, gitu. Jadi ada proses untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu yang lo tahu. Nah, itu menurut gue proses belajar paling penting ya. Salah satu proses belajar paling penting. Jadi kalau lo tahu kira-kira konsekuensinya apa ya dari pengetahuan ini ya? Efeknya apa ya? Ada nggak yang gara-gara ini mungkin ada hal-hal yang salah, harus gue buang, harus gue lupain, harus gue buang, harus gue lupain, harus gue buang, terus-terusan. Nah, itu proses unlearn. Karena kalau misalnya kita learning macam-macam, terus kemudian ini kontradiktif sama yang lo udah punya di otak nih. Ininya nggak dibuang. Lah ya gimana ya? Efeknya susah ya. Nah, ya kan? Jadi dalam proses mempertanyakan ini, lo harus coba selalu pertanyain. Pengetahuan tentang apapun itu, pertanyain. How do you know that what you know is true? Nah, gitu. Gimana caranya lo tahu ini, tahu dari mana kalau ini yang benar? Tahu dari mana kalau itu yang benar? Apa metodologinya untuk kita tahu bahwa itu benar apa salah? Nah, itu pertanyaan besar banget tuh, ya. Sambil belajar lo belajarin gimana caranya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Itu penting sepenting-pentingnya. Karena kalau enggak ya lo akhirnya belajar tanpa tahu kan. Ada masuk informasi baru masuk segala macam, yang lama yang salah-salah masih ada, lu belum hilang, yang baru juga belum tahu. Nah, jadi supaya learning kita efektif, pas masuk kita udah tahu nih, ya kan? Makin tahu, udah punya metodologi untuk tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi yang difilter, cakep-cakep nih, ya bukan hoax gitu kan. Terus yang salah-salah di dalam otak lo udah kebuang. Jadi pelan-pelan makin lama otak lo isinya kan makin lama makin bener-bener, yang salah-salah kebuang, makin lama makin bener-bener. Nah ini proses learning boy, ya. Jadi proses learning tuh kayak gitu. Nah terus gimana metode how do we know what we know is true? Nah salah satu prosesnya ya kan, itulah yang gue sering bilang fundamental nantinya nih.
Dengan belajar logik yang benar, belajar proses berpikir yang benar segala macam ya, lebih gampang kita ngelihat, oh ini nggak make sense, ya kan? Kita buang, ya kan? Itu misalnya secara logiknya nggak pas nih, ya kesimpulannya salah, nggak make sense segala macam, nggak secara struktur logiknya kesimpulan ini salah, gitu. Nah, bisa kita buang. Itu salah satunya. Jadi punya logical skills yang bagus itu salah satu cara untuk ngebantu lo ngebuang mana yang salah ya. Gara-gara misalnya ambil kesimpulannya salah segala macam, oh bisa dibuang nih gitu kan. Oke, ya. So proses belajar jangan lupa bukan cuma masalah learn doang, tapi ada proses yang harus di unlearn dan cenderungnya banyak ya kan, karena tahu dari kecil kadang-kadang ya namanya anak kecil kan suka dibohongin gitu kan demi ini anak berisik nih banyak tanya, udahlah dikasih jawaban yang gampang misalnya tapi jawabannya salah sebenarnya gitu kan. Nah sering digituin, nggak sadar lo ingat seumur hidup bisa jadi kan yang hal yang salah. Nah, jadi so question everything, tanya how do we know what we know is true, ya kan, and then unlearn itu semua supaya pelajaran lo makin efektif. Oke?